Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana nih persiapan PAS-nya? Mudah-mudahan udah maksimal ya, karena tinggal sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan satu bab terakhir yang namanya itu adalah persamaan garis lurus. Kemarin sih ada yang bilang katanya materi ini susah, tapi mudah-mudahan setelah kalian menyaksikan video ini kalian jadi nggak kesusahan lagi ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti atau apa sih yang namanya persamaan garis lurus, sebelum itu Ibu akan menerangkan dulu yang namanya gradien. Gradien itu apa? Gradien itu adalah tingkat kemiringan suatu garis. Gradien ini hanya dimiliki oleh garis lurus atau linear. Nah, yang namanya persamaan garis lurus itu pasti punya gradien, simbolnya itu huruf M. Jadi kalau misalkan nanti gambarnya nggak lurus, misalkan kurva, itu dia nggak punya gradien. Jadi gradien itu hanya dimiliki oleh persamaan garis lurus. Bentuknya adalah rumusnya M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta itu apa? Delta itu adalah perubahan. Artinya delta Y itu perubahan dari titik Y, dan delta X itu artinya perubahan dari titik X. Nah, untuk lebih jelas kita lihat yuk gambarnya. Nah, misalkan kita punya grafiknya yang merah ini ya, garis lurus, ada dia titiknya itu melewati titik 1,0 yang ini. Nah, yang ini nama titiknya adalah 1,0 ya. Ingat, di koordinat kartesius penyebutan koordinat titik harus X dulu kemudian Y. Nah, titik yang ini posisinya itu di 0,-1 ya. Nah, karena si delta Y itu adalah Y1 min Y2, kalian bisa menentukan titik yang pertama yang mana terserah. Bisa yang 1,0 itu titik yang pertama, bisa 0,-1 titik pertama, itu terserah. Yang penting ingat pasangannya itu adalah X, Y. Kalau misalkan kalian sebut yang ini adalah sebagai X1, berarti yang 0 ini kita sebut sebagai Y1. Nah, berarti kita punya yang 0 ini sebagai X2 dan yang min 1 ini sebagai Y2, sehingga kita bisa mencari gradiennya dengan memasukkan rumusnya. Langsung kita ganti Y1 nya jadi 0, yang ini ya, Y1 nya 0 dikurangi Y2 nya min 1 dikasih kurun ya, karena dia ada minnya lagi, min 1 dibagi dengan X1. X1 nya itu adalah 1 dikurangi X2 nya itu adalah 0. Nah, sehingga kita dapat 0, di sini ketemu min kali min, hasilnya jadi positif, dibagi 1 min 0, hasilnya adalah 1/1, hasilnya 1. Nah, berarti gradien garis yang merah ini adalah 1. Seperti itu. Gampang kan untuk mencari gradien? Yuk kita lihat lagi materi berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham untuk gradien, menentukan gradien dari satu garis, kita bisa juga menentukan gradien dari persamaan garis. Bentuk umumnya itu harus Y sama dengan MX plus C. Ya, Y sama dengan MX plus C. M itu adalah koefisien dari si variabel X ya. Nah, yang nempel di X itu disebut sebagai gradien. Nah, untuk menentukan dari persamaan garis, menentukan gradiennya seperti apa, kita harus bentuk dulu atau kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan. Dari sini ada soal, diberikan persamaan 2x min 5y sama dengan 6, tentukanlah gradien garis tersebut. Karena di sini bentuk persamaannya harus y sama dengan mx plus c, berarti garis yang ini harus kita ganti menjadi y sama dengan. Kita ubah. Nah, ingat y-nya harus sendirian. Yang tadinya 2x min 5y sama dengan 6, 5y-nya kita pindah ke sebelah kanan ya, biar dia jadi positif. Nah, yang 6-nya pindah ke sebelah kiri karena si 5y-nya harus sendirian. Yang tadinya di sini 2x
sama dengan min 5Y pindah, tadinya min menjadi plus, hasilnya jadi 5Y. 5Y. Nah, yang tadinya 6 yang di ruas kanan pindah menjadi min 6 karena dia pindah ke ruas kiri. Kenapa Bu harus seperti ini? Karena kita mau mencari Y-nya sendirian. Ingat di sini pun si persamaan bentuk umumnya Y-nya sendirian kan? Nah, di sini lihat 5Y masih ada 5-nya. Berarti si 5-nya ini harus dipindah karena di sini dia perkalian ya, pindah ruasnya menjadi pembagian. Berarti di sini menjadi 2x min 6 dibagi 5 ini sama dengan Y. Bu, bentuknya belum sama Bu. Di sini mah Y-nya sebelah kanan, bentuk umum Y-nya sebelah kiri. Nggak apa-apa, kita tinggal tulis ulang aja. Berarti Y sama dengan, ini kalau per 5 berarti 2x per 5 dikurangi 6 per 5. Sama aja ya konsep pecahan. Berarti di depan variabel X itu kita bisa tulis 2 per 5 X min 6 per 5. Ini udah Y sama dengan, coba kita lihat gradiennya berapa. Ingat gradien itu yang nempel di X. Yang nempel di X angkanya adalah 2 per 5. Oh, berarti ini adalah si gradiennya. Nah, paham sampai sini ya? Gampang kan untuk menentukan gradien? Jadi untuk menentukan gradien itu bisa dari gambar, bisa dari persamaan garis. Udah sampai sini mengerti untuk menentukan gradien, kita lanjut ke tipe soal dari persamaan garis lurus. Ada 2 buah tipe soal. Yang pertama, kalau misalkan diketahui gradiennya dan melalui satu titiknya itu kita namakan misal x1, y1. Nanti bisa diganti berapa aja ya angkanya. Kemudian di tipe yang kedua itu kalau diketahui garis lain yang sejajar, bisa tegak lurus dan melalui titik x1, y1. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. Untuk contoh yang tipe 1, persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik 4,0. Nah, untuk tipe soal ini jangan bingung, kita harus tulis dulu ya, kita olah dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini ada gradiennya 3, berarti kita punya M-nya sama dengan 3. Ya, dan dia melalui titik 4,0. Titik 4,0 itu kita sebut sebagai x1, y1. Di sini kita anggap 4 sebagai x1, 0-nya sebagai y1. Jangan ketukar ya y dan x-nya. Kalau misalkan tadi kita sudah punya persamaan garis y sama dengan mx plus c, untuk soal persamaan garis kalian harus hafalin y min y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini adalah rumus dari persamaan garis kalau diketahui gradien dan melalui titik X1, Y1. Kalian tinggal masukin aja nih ke rumus. Y-nya dan X-nya jangan diganti ya. Yang diganti adalah Y1, M dan X1. Y1-nya diganti jadi 0 karena di sini diketahuinya Y1-nya 0. Sama dengan karena diketahui gradiennya 3, kita ganti M-nya menjadi 3. Di sini X-nya jangan diganti, X dan D jangan diganti ya. Dikurangi dengan X1-nya adalah 4. Dah selesai, kita bereskan persamaannya. Y kurang 0 tetap Y ya. Sama dengan ini pakai sifat distributif, kalian ke dalam 3 kali X jadi 3X, 3 dikali min 4 hasilnya min 12. Sudah selesai. Kalau misalkan soalnya itu adalah pilihan ganda dan tidak ada pilihan yang seperti ini, bisa kalian rubah-rubah, pindah ruas ya. Misalkan menjadi Y min 3X plus 12 sama dengan 0. Ini juga boleh gitu. Gampang kan? Cuman pakai satu rumus aja, yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Udah deh selesai.
Oke, kita lihat yuk contoh yang kedua untuk tipe yang kedua. Untuk tipe yang kedua ini ada tambahan sifat, ada yaitu sifat gradien. Sifat gradien itu kalau misalkan dua buah garis saling sejajar, dia memiliki gradiennya sama. Nah, gradien yang sama itu artinya apa? Artinya ini M1 sama dengan M2. Tapi kalau misalkan dua garisnya itu saling tegak lurus, sejajar itu kalau misalkan dia begini ya bentuknya ya, bisa gimana aja lah, yang penting dia sejajar ya kan. Boleh dia bentuknya begini, nah itu juga sejajar ya, yang penting dua buah garis dia sejajar. Kalau tegak lurus berarti dia ini bisa ada tanda sikunya gitu ya, itu tegak lurus. Nah kalau tegak lurus itu si sifat gradien yang memenuhinya itu adalah M1 sama dengan min 1 per M2. Kayaknya rumit ya, tapi tenang, soalnya nggak susah kok, gampang banget. Lihat nih, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik 7,2. Sebelum mengerjakan ke persamaan garisnya, kita harus cari dulu gradiennya. Kita cari gradien garis yang ini. Gradien garis yang ini caranya kayak yang tadi. Kita bikin dia menjadi Y sama dengan yang tadinya di sini min 5Y pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti di sini menjadi 2X sama dengan 5Y. Karena ingat Y-nya harus sendirian, 8-nya harus pindah ke ruas kiri. Tapi yang tadinya positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Ingat Y-nya harus sendirian, berarti di sini kita ganti Y sama dengan 2X min 8 per 5. Seperti itu. Nah, ingat bentuknya udah Y sama dengan, berarti kita lihat koefisien atau angka yang nempel di variabel X. Ada per itu dia punya semua suku ya, berarti kita nulisnya 2 per 5x min 8 per 5. Oh, berarti inilah si gradien garisnya. Ini kita punya M-nya. M yang pertama atau gradien yang diketahui dari garis. Yang ditanyakan adalah persamaan garis yang sejajar, berarti M2-nya, garis yang lain yang sejajar, M2. Karena dia sejajar berarti M1 sama dengan M2. Nah, berarti di sini kita pakai M2-nya sama dengan 2 per 5 karena sama ya, dia sejajar. Masuk lagi ke rumus yang tadi, yang persamaan garis. Apa coba? Masih inget nggak? Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, pakai rumus yang ini. M-nya ada, Y1-nya ada, X1-nya ada. Yang mana Bu? Y1 dan X1. Yang ini, dia melalui titik 7,2. Berarti X-nya adalah 7, X1-nya, yang 2-nya sebagai Y1. Kita tinggal masukin ke rumusnya. Menjadi Y min Y1-nya adalah 2 sama dengan M-nya adalah 2 per 5 dalam kurung X min X1-nya adalah 7. Nah, Bu ada pernya, boleh nggak kalau saya kali semuanya biar per 5-nya hilang? Boleh. Berarti nanti di sini menjadi kita kali semua sama 5 ya. Berarti di sini 5Y min 10 sama dengan 2 dalam kurung X min 7. Nah, kita beresin menjadi di sini ya, kita mepet sedikit. Berarti di sini 5Y min 10 sama dengan 2X min 14 ya. Yang mau disatu ruaskan boleh, terserah kalian aja. Tinggal yang ini yang 10 dengan yang 14 bisa dioperasikan. Ibu pengennya disatu ruasin yang Y dan X-nya, jadi 5Y min 2X. Di sini min 14 ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena yang di sini min 10 pindah ruas ke kanan menjadi plus 10. Sehingga persamaannya 5Y min 2X sama dengan min 4.
Selesai deh persamaannya. Ini adalah persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x min 5y sama dengan 8 dan melalui titik 7,2. Seperti itu. Gampang ya? Gampang kan nih? Rumusnya cuma pakai rumus ini aja. 1y min y1 sama dengan mx min x1. Kita lihat yuk contoh yang saling tegak lurus. Kita lihat, nah untuk yang saling tegak lurus seperti apa? Kayak tadi ya, sama caranya. Kita bikin dulu, kita cari dulu gradien yang diketahui. Gradien yang diketahui dari persamaan garis ini. Kita udah dapat tadi ya. Caranya, ibu ulang lagi ya biar lebih paham. Caranya 2x sama dengan 5y. Kenapa jadi 5y? Karena yang tadinya min 5y pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Yang 8 kita pindahin ke sebelah kiri menjadi negatif 8. Nah, y-nya harus sendirian. Berarti di sini 2x min 8 per 5 sama dengan y. Berarti nilai y-nya sama dengan 2 per 5. X min 8 per 5. Berarti gradiennya adalah 2 per 5. Ini gradien yang pertama. Gradien yang pertamanya 2 per 5. Tapi yang kita pakai bukan 2 per 5. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Kalau tegak lurus syaratnya adalah M1 sama dengan min 1 per M2. Gimana untuk mencarinya? Nah, ini kalian tinggal ganti tanda aja. Yang tadinya di sini M1-nya 2 per 5, kamu ganti balik tuh. Si 5-nya jadi di bawah, 5-nya kan di bawah, pindahin jadi ke atas. Jadi 5 per 2, terus kamu kasih negatif deh. Udah gampang ya. Jadi kalian kalau misalnya ketemu gradiennya itu sama dengan min 3 per 4. Nah, kalau misalkan tegak lurus gradien yang keduanya, kamu ganti yang tadinya 3 per 4 menjadi 4 per 3. Menjadi 4 per 3. Dan yang tadinya negatif pindah atau berubah menjadi positif. Udah selesai. Ya, kayaknya rumit kan yang rumus ini, tapi sebenarnya enggak, cuman ganti tanda. Cuman dibalik ganti tanda ya. Dibalik yang tadinya penyebut jadi pembilang. Oke, sampai sini ini kita udah dapet gradien yang keduanya. Titiknya juga udah ada. 7,2 artinya X1-nya itu adalah 7, Y1-nya adalah 2. Tinggal masuk deh ke rumusnya. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Bisa ya? Ini rumus yang akan selalu dipakai untuk mencari persamaan garis melalui titik dan bergradien. Kita masukin Y min Y1-nya adalah 2, M-nya adalah min 5 per 2, kemudian X min X1-nya adalah 7. Nah, sama lagi kayak tadi, biar per 2-nya hilang, kita kalikan semuanya sama 2. Berarti di sini 2Y min 4, karena dikali 2 ya, sama dengan per 2-nya kali 2 hilang jadi min 5 aja, X min 7. Nah, kita kalikan ke dalam si itunya, berarti menjadi 2Y min 4 sama dengan min 5X. Min kali min plus, jadi plus 35. Oke, yang ini pindah ruaskan, dirapin lagi ya, ditambah 5X. Yang ini sama dengan 35 min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Oke, jadi 2Y ditambah 5X sama dengan 39. Selesai deh. Udah sampai sini. Materinya selesai untuk yang persamaan garis lurus. Mudah bukan? Rumusnya cuma 2. Yang tadi Y sama dengan MX plus C dan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Udah.
Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian lebih paham ya belajar di rumah melalui video ibu. Mohon maaf bila ada ibu salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.